Lalu bagaimana peluang timnas U23 di Piala Asia 2024 di Qatar mendatang dan siapkah kita menuju putaran final dan siapa saja menjadi penantang timnas U23 yang menjadi tantangan Indonesia untuk melaju ke putaran final? Sudah bersama kami pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini. Selamat siang Bungkus, salam sehat. Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya Bungkus, melihat pertandingan antara Indonesia melawan Turkmenistan dan kita juga berhasil mencetak sejarah bahwa kita lolos di putaran final Piala Asia 2023, terutama timnas U23 Garuda Muda. Lalu catatan apa saja dari Anda terkait dengan evaluasi pertandingan tersebut? Iya, nomor satu itu yang paling terlihat adalah pemain-pemain kita ini sekarang menghadapi lawan apapun itu mental bertandingnya, kepercayaan dirinya itu sangat baik ya. Dan ini saya pikir faktor yang terbentuk sesudah tim ini melalui proses yang panjang. Jangan lupa bahwa tim U23 yang kemarin lolos itu adalah tim yang pada mulanya disiapkan untuk Piala Dunia U20. Hampir sebagian besar materi pemain kuncinya adalah pemain yang dulu disiapkan untuk Piala Dunia U20. Dari mulai Rizky Ridho, Hernando, kemudian Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struik, begitu juga Elkan Bagot. Itu kan semua alumnus Piala Dunia U20 yang tidak jadi kita ikut. Jadi memang tim ini sudah disiapkan sekitar 2 tahun lebih oleh Sintayong, tujuannya waktu itu untuk Piala Dunia U20. Karena itu kerjasama timnya jelas terlihat sudah terbentuk, ditambah banyaknya uji coba yang kita jalani menuju Piala Dunia U20, menghadapi begitu banyak lawan termasuk tim-tim dari Eropa, itu membentuk kepercayaan diri dan karakter para pemain. Itu yang saya lihat ketika menghadapi Turkmenistan terlihat jelas. Pemain kita nih nggak ada apa ya, nggak ada keraguan, nggak ada rasa minder menghadapi Turkmenistan, menghadapi China Taipei. Itu kepercayaan diri dan mental bertandingnya sangat positif. Dan ini tentu menjadi modal terutama juga melawan timnas kita sempat melawan juga Argentina dan ini juga menjadi pelajaran penting pengalaman untuk melakukan tryout. Menurut Anda uji coba mana saja yang sebelum kita menuju Piala Asia 2024 kalau tidak salah Mei 2024 mendatang? Iya, jadi beda antara persiapan uji coba biasa dengan uji coba menuju ke event ya. Mhm. Yang akan kita hadapi nanti kan April, pertengahan April 2024 itu kan eventnya. Dan eventnya nanti kan kita akan tahu hasil drawing kita bertemu dengan siapa. Nah, sesudah kita tahu hasil drawing, kita akan mendapat gambaran lawan-lawan kita siapa. Nah, itu di sana kita harus pintar mengatur jadwal uji coba menghadapi lawan yang bisa memberi gambaran tentang calon lawan kita nanti di Piala Asia U23 tahun depan. Jadi beda uji coba yang sekarang ini atau yang sebelumnya dengan uji coba menjelang event. Kalau uji coba menjelang event kita harus sesuaikan dengan karakter lawan yang akan kita hadapi. Cuma yang jelas kita harus membuat tim U23 ini tetap kompetitif dengan banyak mengikuti pertandingan uji coba melawan tim yang levelnya di atas kita. Sudah pasti yang main di Piala Asia nanti semua di atas kita. Karena kita ada di pot 4, Betul. artinya pot paling bawah gitu ya. Mhm. Di atas kita ada pot 3, pot 2, pot 1, di mana pot 1 diisi oleh Qatar, Saudi Arabia, Uzbek, kemudian Jepang. Itu Jepang. semua tim-tim yang kuat. Ya kita berada di pot 4 dan ini akan menunggu drawing. Pot 4 ada Malaysia, Cina, Tiongkok Iya, maupun Tajikistan. Tentu kita punya potensi melawan pot 1 antara Jepang, lalu ada Vietnam juga, ada Thailand, dan juga jangan lupa ada Korea Selatan dan juga Australia. Jadi seperti apa gambarannya eh, Indonesia nanti berlaga dan terutama melawan tim-tim yang punya pengalaman lebih banyak di Piala Asia? nah, jadi drawing itu kan kita tidak pernah tahu kita akan dapat lawan yang mana gitu ya. Kalau kita boleh berandai-andai memilih ya kalau bisa sih pot satunya kita dapat Qatar gitu ya. Qatar yang mudah-mudahan tidak sekuat Jepang maupun Uzbekistan. Pot duanya kita katakan dapat Vietnam yang kita sudah tahu kemampuannya. Pot Mhm. tiganya Uni Emirat Arab Thailand. atau Kuwait aja gitu ya. Mhm. Tapi kan kita nggak bisa milih kalau drawing. Bisa jadi kita pot satu nanti dapatnya Jepang. Nah ini Jepang ini tim yang lumayan kuat ya. Untungnya Jepang mereka sebagian besar pemainnya dari kompetisi domestik dari tim mahasiswa maupun tim Liga 1 dan Liga 2-nya Jepang. Ada yang main di Kashiwa Reysol, ada yang main di Ventforet Kofu, Mizuno tuh mainnya di Ventforet Kofu. Dan biasa Jepang itu karena pemainnya semuanya lokal nggak akan terganggu dengan jadwal liga di Eropa. Nah, beda dengan Korea. Korea itu ada beberapa pemain yang main di Stuttgart, misalnya kayak Cheng Woyong itu main di Stuttgart. Kemudian Lee Kang-in itu main di PSG. Nah, bulan April mereka belum tentu bisa ikut Piala Asia U23 karena kompetisi di Prancis kan belum selesai. Nah, itu kerugiannya bagi Korea itu.
Nah, kalau Oke. kita ketemu dengan Korea yang ada di pot 2, lalu di pot satunya Jepang, waduh ini luar biasa tantangan bagi kita gitu ya. Iya, Tapi untungnya seperti yang saya bilang tadi, Korea nggak mungkin full tim kalau lihat situasinya, karena mereka pasti kompetisi di Eropa belum selesai, Lee Kang-in juga nggak akan dilepas oleh PSG. Nah, tapi hal yang sama bisa terjadi dengan Indonesia. Belum tentu juga Elkan Bagot dilepas. Belum tentu juga Rafael Struik dilepas. Belum tentu juga Ivar Jenner dilepas. Karena kompetisi masih jalan akhir betul. pertengahan April sampai awal Mei itu. Betul betul. Iya, artinya Piala Asia ini berjalan di saat liga-liga Eropa masih tengah berjalan. Dan ini juga menjadi Iya. catatan. Bagaimana penilaian Anda terkait dengan skema taktik 3-5-2 dan pemain andalan yang juga dipasangkan oleh Sintayong, ada juga Rafael Struijk, dan lalu ada Pratama Arhan dan juga Rio Fahmi di bagian sektor kiri, dan dua palang pintu Indonesia yaitu Elkan Bagot dan juga uh, Komang Teguh serta juga Rizky Ridho. Seperti apa gambarannya? Jadi Sintayong itu sudah 3 tahunan kan menangani tim Indonesia ya dari berbagai kelompok umur. Dia sudah tahu bahwa Indonesia ini kalau di belakang pakai 2 back tengah, itu kalau pakai backnya back yang tidak sekelas Jordi Amat itu bermasalah. Mhm. Makanya kalau dia pakai Jordi Amat, dia tenang. Karena Jordi Amat ini pengalamannya panjang, pemahaman taktikalnya luar biasa. Dia tinggal milih tandemnya. Apakah tandemnya itu Fahrudin, apakah Elkan Bagot, atau siapapun dia lebih tenang. Kemarin kan waktu main juga tetap dia pakainya 3 back ya, walaupun Ya. sebetulnya sudah ada Sandy Walsh. Tapi kalau di usia muda, Sintayong tuh nggak terlalu yakin dengan formasi 4 belakang, makanya selalu pakai 3 back tengah. Iya. Dan itu dia dilakukan sejak dia pegang timnas untuk Piala Dunia U20, selalu pakai back tengah karena dia lihat kalau main pakai 2 back, pertahanan kita sering kedodoran. Jadi dia sudah sangat paham dengan situasi itu, makanya selalu pakai main 3 back tengah, dan pilihan utamanya sejauh ini adalah Rizky Ridho yang bisa dibilang pemain paling senior sekaligus kapten kesebelasan, ada Elkan Bagot, di satu sisinya lain bergantian, ada Ferrari, ada Komang Teguh, bisa banyak pemain mengisi posisi itu, bahkan Alveandra Dewangga juga bisa. Mhm. Nah, yang menarik di tengah sekarang ini opsinya menjadi sangat banyak bagi Sintayong karena ada Ivar Jenner, Ya, ada Arhan, Marcelino. ada Marcelino, bahkan ada Beckham Putra kalau lagi fit ya, kalau Ya. lagi nggak cedera. Banyak opsinya. Di wing juga dia punya banyak pemain yang bagus. Ada di sana ada Witan, di sana ada Jan Kolis Royer, di sana ada juga Frankie Nisa. Belum lagi pemain-pemain yang mungkin akan muncul di liga, karena kompetisi Liga 1 kan memberi ruang bagi pemain yang usianya di bawah 23 untuk main minimal 45 menit. Nah, banyak sekali opsinya. Tinggal memang mencari pemain yang betul-betul predator di lini depan. Karena sejauh ini sepertinya Sintayong baru punya opsi Sananta gitu ya. Rafael Struijk lebih banyak dimainkan sebagai pemain sayap. Nah, kalau kita punya pemain sekelas Sananta lebih dari 3 orang, mungkin kita tidak akan kesulitan seandainya Rafael Struijk tidak dilepas oleh klubnya untuk Piala Asia. Mhm. Tapi kalau misalnya Struijk nggak bisa bergabung dan kita cuma punya Sananta, opsinya jadi sangat tipis. Karena itu saya pikir Liga 1 harus mendorong klub-klub untuk lebih berani memainkan pemain-pemain muda main di Liga 1 agar untuk Piala Asia nanti Sintayong punya banyak opsi Banyak pilihan. seandainya pemain-pemain yang main di Eropa nggak dilepas. Baik, kita harapkan juga nanti ada solusi supaya pemain Indonesia bisa Iya, sama rata di dalam setiap lininya. Dan tentu kita apresiasi terhadap Sintayong karena 3 level, dari level U20, U23, timnas senior pun lolos di Piala Asia dan juga ada event Piala AFF. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan tim senior yang juga akan memasuki di level putaran final Piala Asia, dan apa saja kendala dan menurut penilaian Anda sejauh mana evaluasinya? iya, jadi yang pertama saya ingin kita memahami sama-sama bahwa seorang pelatih itu tidak boleh diukur hanya dari gelar gitu ya. Bagaimana dia membuat tim itu berprogres itu juga harus menjadi catatan sekaligus penilaian buat pelatih. Nah, Sintayong ini kan ketika dia datang peringkat kita 173. Sekarang peringkat FIFA Indonesia 147. Perkembangannya kan sangat baik, artinya dia berhasil membangun tim sepak bola Indonesia, terutama tim seniornya, ditambah dengan lolosnya Piala Asia tim senior 23 dan U20, itu menunjukkan bahwa kerja dia selama 3 tahun ini ada hasilnya gitu. Nah, khusus untuk tim senior menghadapi Piala Asia, saya berharap levelnya Piala Asia nanti akan berbeda dengan AFF ya.
levelnya akan jauh lebih berat. Kita akan berhadapan dengan tim sekelas Jepang. Jepang Bayangkan kita satu grup dengan Jepang yang yang baru bisa ngalahin mengalahkan Jerman. Jerman. Bisa ngalahin Jerman, bayangin. Dan kita kalau materi pemainnya tidak apa ya, tidak dilakukan peningkatan, memang akan menjadi PR besar bagi pelatih sekaliber Sintayong atau siapapun untuk menghadapi tim sekelas Jepang ya. Karena itu saya pikir kita harus memberi ruang kepada Sintayong untuk memberikan evaluasi yang menyeluruh, yang komprehensif. Apakah materi yang sekarang kita punya ini cukup mampu bersaing di Asia? Nah, terus yang kedua, ketika kita nanti tampil di Piala Asia, mudah-mudahan kita tidak bersikap apa ya, tidak bersikap naif, misalnya lolos ke Piala Asia terus nggak bisa ngalahin Jepang, dianggap nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak gampang ngalahin Jepang itu, mereka sudah mampu mengalahkan Jerman. Jadi kalaupun nanti di Piala Asia kita tidak bisa mengalahkan Jepang, tapi mampu mengalahkan Vietnam misalnya gitu ya, itu artinya menurut saya sudah cukup baik. Nah, cuma kalau kita mau bersaing di Piala Asia, memang sebaiknya level permainannya dinaikkan dengan menambah pemain-pemain yang lebih berkualitas. Serahkan kepada pelatih kebutuhannya seperti apa. Kemarin kita sempat ada wacana kan kedatangan Jai Ijes, pemain belakang. Media kan sempat ribut, kenapa pemain belakang lagi? Mungkin orang lupa bahwa level kita main akan di Piala Asia nanti. Materi yang ada untuk main di Piala Asia saat ini, menurut saya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Makanya kedatangan pemain seperti Jai Ijes itu menurut saya bukan hal yang berlebihan. Kita memang masih butuh peningkatan di lini pertahanan. Tidak hanya depan, tidak hanya tengah, pertahanan pun kita masih butuh pemain yang levelnya lebih tinggi kalau nanti main di Piala Asia. Baik, kita harapkan support maksimal dan juga optimalisasi dari independensi pelatih Sintayong untuk bisa Iya, menuju dan unjuk gigi, terutama di Piala Asia, baik dari level amin. U20, U23, dan timnas senior. Terima kasih banyak Bung Kusnaini, pengamat sepak bola Sama-sama. Indonesia, telah bersama kami di Kompas Siang. Salam sehat selalu, Bung Kus. Salam sehat.